Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi. Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan anaknya bagi kami, supaya kami orang yang berdosa ini beroleh keselamatan ya Tuhan. Bapa, pada hari ini, hari Jumat Agung ini, kami memperingati karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati pemberitaan firman hari ini yang disampaikan melalui live streaming. Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan. Oh Tuhan, urapan-Mu turun sehingga setiap kami boleh mengalami perjumpaan pemahaman yang benar akan firman-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang mencoba menyusup masuk dalam pemberitaan firman ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, urapilah hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan program hari ini. Kami berdoa kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita, senang boleh kita hari ini beribadah bersama dengan Tuhan dalam segala kesederhanaan yang terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Via Dolorosa adalah bahasa Latin yang memiliki pengertian jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan, yaitu sebuah jalan di kota Yerusalem kuno. Itulah pengertian dari kata Via Dolorosa. Jalan sengsara, jalan yang penuh penderitaan. Dan jalan itulah yang dijalani atau dilewati oleh Tuhan Yesus untuk menuju bukit Kalvari di mana Dia disalibkan. Via Dolorosa memiliki makna yang sangat penting dan mendalam bagi orang-orang percaya, orang Kristen khususnya. Oleh karena jalan Via Dolorosa dianggap paling hina, jalan yang paling hina, jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Saudara-saudara, dalam menelusuri jalan Via Dolorosa, maka kita harus memahami tahapan-tahapan yang dilalui oleh Yesus. Tahapan awal, tahapan pertama sampai tahap terakhir di sepanjang jalan Via Dolorosa. Alkitab mencatat beberapa tahapan dan dalam setiap tahapan itu, saudara-saudara, Yesus mengalami derita yang luar biasa untuk saudara dan saya. Mari kita mulai menapaki perjalanan Via Dolorosa yang pertama, saudara-saudara. Tahapan penderitaan Kristus yang dilewati oleh Dia. Yang pertama adalah Matius pasal 26 ayat 37. Matius 26 ayat 37 berkata, dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Tahapan Via Dolorosa yang pertama yang dialami oleh Yesus adalah mulailah Ia merasa sedih.
perasaan sedih. Semua penderitaan rohani dan jasmani dialami oleh Kristus bermula dari sebuah pergumulan di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itulah Alkitab berkata dia berdoa dan memohon kepada Bapa dan berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Yesus merasa kesedihan yang luar biasa. Itulah tahap Via Dolorosa yang pertama. Yang kedua, Matius pasal 26 ayat 37 berkata, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Tahap penderitaan Kristus yang kedua yang harus dijalaninya adalah, dengarkan baik, Yesus diludahi, Yesus ditinju, Yesus dipukul. Saudara-saudara, setelah ditangkap pada waktu malam dan ditinggalkan oleh murid-muridnya, saudara. Ayat 55 dan 57 berkata demikian. Sekali lagi setelah dia ditangkap pada malam hari, ditinggalkan oleh murid-muridnya, Yesus dibawa kepada Kayafas dan majelis Yahudi. Saudara-saudara, Alkitab berkata ketika itulah mereka menutup mata Yesus. Berulang-ulang mereka mengoloknya, meludahinya, meninjunya, dan memukul dia. Saudaraku yang terkasih, itulah jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan. Dia dipukul, dia diludahi, dia ditinju. Seharusnya ludah, tinju, pukulan itu saudara dan sayalah yang harus menanggungnya. Tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Tahapan Via Dolorosa yang ketiga yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 27 ayat yang kedua berkata, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara-saudara, setelah Yesus dipukul, ditinju, dan diludahi, maka tahapan yang kedua yang harus dia alami demi saudara dan saya, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena Pilatuslah yang berhak untuk menentukan apakah Yesus harus dihukum atau dibebaskan. Keputusan ada di tangan Pilatus. Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa Pak Pilatus tahu Yesus itu tidak bersalah. Ayat yang ke-18 juga Yohanes pasal yang ke-19 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata, Pilatus berkata bahwa dia tidak menemukan kesalahan atau dosa yang ada pada Yesus. Sekali lagi, Pilatus tidak menemukannya. Nah, kenapa saudara? Memang dia tidak bersalah. Pilatus juga sadar, bahkan Alkitab berkata istri Pilatus bermimpi yang membuat dia gusar bahwa Yesus adalah orang benar. Tapi Alkitab berkata Pilatus akhirnya memberikan pilihan
apakah Yesus Barabas dan Yesus Kristus yang harus dibebaskan atau disalibkan? Semua orang memilih untuk membebaskan Yesus Barabas. Dosa Pilatus yang terbesar adalah ketika dia kompromi dengan apa yang diyakininya sebagai yang benar, adil, agar dapat mempertahankan kedudukan, status, dan keuntungan pribadinya. Artinya saudara-saudara, sekalipun Pilatus sadar, tahu Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, tapi demi mempertahankan kedudukan, demi mempertahankan status, dan demi mempertahankan keuntungan pribadinya, Yesus harus disalibkan. Di tangan Pilatuslah keputusan itu. Memang Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Tetapi kenapa dia harus disalibkan? Karena dosamu, dosaku, dosa kita semua. Yang keempat, saudara, jalan Via Dolorosa, jalan-jalan yang harus dilewati oleh Yesus, jalan sengsara, jalan derita. Yang keempat yang dialami oleh Yesus adalah Matius 27 ayat 26. Berkata demikian, Matius 27:26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yang keempat, Yesus disesah. Penyesahan secara Romawi itu, saudara, dilakukan dengan melucuti, melepaskan pakaian korban. Dengar baik. Serta merentangkan tubuhnya pada sebuah tiang, atau membungkukkan tubuhnya di atas sebuah tiang yang pendek dengan tangan yang terikat. Itulah model cara penyesahan bangsa Romawi. Penyesahan itu merupakan penyiksaan yang mengerikan, saudara. Bahkan kalau Yesus hampir tidak mampu memikul salibnya sendiri, itu pastilah oleh karena hukuman yang sangat berat itu. Yesus disesah. Yesus disesah, diperlakukan layaknya sebagai seorang penjahat kaliber besar. Kenapa Yesus disesah? Oleh karena kejahatan kita. Ketika engkau sadar, kita sadar derita yang sangat mengerikan ini, harusnya saya dan saudara makin mengasihi dan mencintai Tuhan. Yang kelima, jalan Via Dolorosa yang harus dijalani, dilewati oleh Yesus setelah ia disesah. Matius pasal 27 ayat 28 dan 29 berkata, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Yesus dikenakan jubah ungu dan mahkota duri. Itulah yang dialami oleh Yesus pada tahapan derita yang kelima. Mengenakan jubah ungu, mengenakan mahkota duri.
Tetapi itu dialami oleh Yesus, khususnya mahkota duri yang sangat menyakitkan, yang menusuk menancap di kepalanya. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita. Renungkanlah pengorbanan Yesus hari ini. Renungkanlah karya Tuhan dalam hidupmu hari ini. Ketika engkau sadar kebenaran ini, engkau tidak akan mau hidup sesuka hatimu, menjalani hari-harimu tanpa Yesus. Tapi kita selalu berkata, Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan. Jubah ungu, mahkota duri, sebuah ejekan dan olokan, dan sekaligus yang sangat menyakitkan bagi Yesus. Yang keenam, saudara. Jalan derita, jalan sengsara via dolorosa. Matius pasal 27 ayat 31 berkata, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Setelah mengenakan jubah ungu, mengenakan mahkota duri, dan mendapat ejekan dan olokan. Yang keenam, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Oh, semua orang yang menyaksikannya berkata, tujuan kita tercapai. Mereka bertempik sorak karena apa yang mereka inginkan tercapai, karena sekarang sampai pada puncaknya dia harus disalibkan. Saudara-saudara, dibawa keluar untuk disalibkan. Dan ayat 35 Matius pasal 27, tahapan yang ketujuh ketika dia dibawa untuk disalibkan, dan sekarang benar dan atau betul Yesus disalibkan. Ayat 36 berkata, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Mereka bersorak. Alkitab berkata sebenarnya Yesus ditangkap hanya karena unsur kedengkian. Dan sekarang Yesus sudah sampai pada kayu salib. Mereka yang membenci dia berkata bahwa tujuan kita tercapai. Harapan mereka karena kebencian kepada Yesus kini tercapai. Yesus disalibkan. Apakah cukup setelah Yesus disalibkan selesai deritanya? Matius pasal 27 ayat 39. Tahap yang ke-8. Setelah dia disalib, saudaraku, Yesus dihujat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, menghujat Yesus. Dan sambil menggelengkan kepala. Mereka menghujat dan sambil menggelengkan kepala. Yesus dihujat. Yesus diolok. Yesus dimaki. Mungkin sebagian orang berkata, lihat, ternyata dia tidak berdaya. Ternyata dia tidak punya kekuatan apapun. Karena sekarang paku sudah menancap di tangannya dan di kakinya. Yesus disalibkan. Haleluya, haleluya.
Setelah mereka menghujat saudara-saudara, Yesus diam. Tapi langkah yang ke-9, tahapan yang ke-9. Matius 27 ayat 46. Ini yang dilakukan Yesus. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahapan yang ke-9 dari derita Yesus adalah seruan yang berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada tahapan ini semua kesedihan, penderitaan, rasa sakit mencapai puncak, mencapai klimaks dialami oleh Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi. Pada tahapan ini ketika dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami kesedihan, mengalami derita, mengalami rasa sakit yang sangat memuncak pada dirinya, klimaks. Haleluya. Alkitab berkata ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Ia tertikam, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Alkitab juga berkata ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Yesus memberi dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Juga Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Dia mati sebagai yang ditinggalkan, agar kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Mazmur pasal 22. Dan demikianlah kita ditebus oleh penderitaan Yesus. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Penderitaan yang paling mengerikan dialami oleh manusia. Bukan kalau penyakitnya tidak sembuh. Bukan ketika dia ditinggalkan orang-orang yang mengasihi dia. Tapi ingatlah baik, penderitaan yang paling mengerikan di sepanjang sejarah hidup manusia adalah ketika Tuhan meninggalkannya. Tuhan meninggalkan. Tuhan tidak lagi berpihak pada dia. Oleh sebab itu saudara, jangan ada yang sombong, jangan ada yang membanggakan diri, jangan ada yang mengandalkan kehebatan kekuatanmu. Sekali kelak Tuhan meninggalkanmu, kita tidak memiliki arti apapun. Oleh sebab itu mohon terus kemurahannya. Kita berkata, janganlah rohmu meninggalkan aku. Janganlah engkau meninggalkan aku. Yesus merasa ditinggal oleh Bapanya. Itulah puncak penderitaan yang paling luar biasa. Yang terakhir, jalan Via Dolorosa, jalan salib, jalan derita, jalan sengsara yang dialami oleh Yesus. Mulai dari perasaan hati yang sedih, maka sampailah kepada yang terakhir. Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Dan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30.
Matius 27 ayat 50 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yohanes menulisnya dengan melengkapi seruan itu di dalam pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selesai. Apa yang dimaksud dengan sudah selesai? Seruan ini menandakan akhir dari segala penderitaannya, serta kehebatannya, keberhasilannya menyelesaikan karya penebusan. Akhir dari derita dan menyelesaikan karya penebusan. Hutang dosa kita telah dilunasi dan sekarang rencana keselamatan ditegakkan. Pada saat itulah dia memanjatkan doa ucapan yang terakhir dari 7 ucapan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan Alkitab berkata, maka matilah dia. Saudara-saudara, tapi ada berita yang mengejutkan. Ketika dia menghembuskan napas yang terakhir dan dia mati, Alkitab berkata, maka terbelahlah tabir yang ada di bait Allah menjadi 2. Terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga oleh manusia. Dan akhirnya mereka berkata, sesungguhnya dia ini adalah anak Allah. Pengakuan, tapi sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah perjalanan, tahapan, liku-liku via dolorosa yang dialami oleh Yesus. Dan saya percaya di dunia ini manusia sejahat apapun dia tidak pernah mengikuti sampai 10 tahapan yang berliku-liku itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia lakukan itu? Kenapa Bapak berbuat begitu terhadap anak tunggalnya? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 memberi jawaban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mengalami semua itu? Hanya satu tujuan, supaya saudara dan saya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Hargailah karya Kristus yang telah diperbuatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembari kita persiapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu baiknya Engkau kepada kami.
Katakan kepadanya, salibnya selama mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan, salibnya. Oh, salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan bersyukur untuk firman-Nya. Sembari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan ini. Bapa, kami bersyukur sudah mendengarkan kebenaran firman. Sekarang kami sadar betapa Tuhan mengasihi kami. Karya agung yang telah Tuhan Yesus lakukan dengan melewati jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu. Semuanya itu diperbuatnya karena kasih-Nya kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengingatnya kembali. Masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ambillah roti dan angkatlah roti. Angkat lebih tinggi melebihi kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus? Amin. Marilah kita makan, ingat sengsaranya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkatlah cawan yang berisikan anggur. Angkat lebih tinggi. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang berisikan anggur adalah lambang dari darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu anak domba Allah. Syukur ku naikkan padamu, sembah sujud kepadamu bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya, yang datang jadi raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada, angkatlah kedua tanganmu. Saya mau berdoa dan sekaligus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kita, untuk bangsa dan negara kita. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, lihatlah umat-Mu yang mengangkat kedua tangan mereka hari ini. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati mereka dan menguduskan serta melindungi umat-Mu. Sembuhkanlah yang sakit dalam nama Yesus. Kuatkanlah yang lemah, hiburkan yang susah, cukupkan mereka yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, bersama-sama kami bersatu hati umat-Mu, berdoa memohon pertolongan-Mu, berdoa memohon belas kasihan Bapa untuk bangsa dan negara kami, khususnya yang sedang dilanda wabah yang sangat menakutkan sampai hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih baik ke depan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat tim medis. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka tidak terpapar dengan virus yang sedang mereka tangani. Bahkan keluarga mereka, bahkan para korban, Tuhan tolong Bapa. Demikian juga kami mohon lindungilah seluruh sanak saudara dan keluarga kami. Lindungilah seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Lindungilah negeri kami, daerah di mana kami tinggal. Kami tidak tahu harus berbuat apa selain berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan sebentar kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dimanapun yang saudara berada, diberi kesempatan untuk membawa persembahan saudara kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyi pujian ini kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku.
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali, dan berdoalah supaya kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan Dia. Mari kita akhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan dan kita datang untuk menerima berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu di rumah dimanapun berada, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, di akhir ibadah ini kembali kami datang bersyukur dan menyerahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuntunan dan penyertaan-Mu lah atas setiap kami. Diberkati umat-Mu, dituntun oleh Tuhan, karena Engkaulah gembala kami yang baik, gembala agung yang akan menuntun kami menemukan padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu sekarang kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu, buka hatimu, aminkanlah firman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menghibur dan menyertai kita hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat siang semua. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan berkati.